Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, jumpa lagi dengan saya Bang Meming Wijaya. Kali ini saya akan bercerita tentang si Abu Nawas, seorang yang sangat luar biasa, seorang sufi berkeilmuan yang sangat tinggi dan terkenal di masanya. Adik-adik dimanapun Anda berada, ini adalah kisah si Abu Nawas bagian 1. Diawali di saat Abu Nawas masih remaja. Dia diberitahu oleh ayahnya supaya nanti kalau ayahnya sewaktu-waktu meninggal, jangan mau untuk menjadi seorang hakim seperti ayahnya saat ini. Begitu kata si ayah Abu Nawas. Kemudian si Abu Nawas tanya kepada ayahnya, "Memang kenapa, ayah?" Ayahnya menjawab bahwa seorang hakim itu seringkali mendapatkan bisikan di telinganya oleh orang yang mau dihakimi dengan fulus atau dibayar atau nyogok. Iya, seperti itulah ya. Supaya dimuluskan ya. Jadi nyogok pakai uang. Sehingga ayahnya Abu Nawas bilang, nanti kalau meninggal dunia, seorang hakim itu telinganya akan bau sebelah. Baunya nggak enak. Karena ya itu tadi, tugasnya itu tadi yang susah sekali untuk menolak bisikan-bisikan tadi. Iya. Paham ya adik-adik? Setelah Abu Nawas dewasa dan kemudian menikah, dan tibalah saatnya ayahnya meninggal dunia. Dan betul saudara, Abu Nawas membuktikan bahwa telinganya ayahnya itu bau sebelah. Dari situ dia bertekad untuk tidak mau jika dijadikan pengganti ayahnya, yaitu menjadi seorang hakim. Dan setelah ayahnya meninggal dunia, Baginda Raja bersama para menterinya telah berdiskusi, berunding, siapakah kira-kira yang pantas untuk menggantikan ayahnya Abu Nawas tersebut. Dan setelah mendapatkan keputusan bulat, maka terpilihlah si Abu Nawas itu sendiri yang pantas untuk menggantikan ayahnya menjadi seorang hakim. Dan keputusan ini sudah bulat, maka nanti akan diumumkan siapa yang menjadi pengganti ayahnya Abu Nawas. Yang tidak lain adalah Abu Nawas itu sendiri. Keputusan ini sudah didapat di kementeriannya negara saat itu. Yang menjadi pimpinan adalah, yang menjadi raja saat itu adalah Baginda Harun Ar-Rasyid. Dan adik-adik, berita ini terdengar sampai ke pelosok, bahkan sampai ke telinganya Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas sudah menduga, wah benar juga nih, waduh bagaimana gitu. Jadi si Abu Nawas berpikir bagaimana caranya untuk tidak jadi dicalonkan menjadi pengganti ayahnya. Bagaimana caranya? Karena kalau menolak perintah Baginda, waduh, hukumannya berat. Bisa jadi dihukum pancungkek. Begitu adik-adik. Akhirnya Abu Nawas berpikir dan akhirnya mendapatkan satu ide.
yaitu dia potong itu daun pisang, dan daunnya dibersihkan, kemudian tinggal dahannya saja dibentuk seperti kuda. Kemudian dia lari-lari ke perempatan jalan pakai kuda-kudaan gitu, kuk 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 gitu, sama anak kecil-kecil. Dan akhirnya orang-orang kampung pada mengira kalau si Abu Nawas telah gila setelah ayahnya meninggal. Begitu. Akhirnya berita ini nyampe lah ke Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Tetapi saudara, Harun Ar-Rasyid dilapori sama menterinya, ampun Baginda, ternyata si Abu Nawas sekarang sudah gila Baginda. Bagaimana mungkin orang yang gila dijadikan seorang hakim? Dan semua masyarakat sudah tahu Baginda. Itulah laporan daripada menteri ke Baginda Harun Ar-Rasyid. Apa yang terjadi saudara? Baginda Raja Harun Ar-Rasyid tidak percaya begitu saja. Bahkan Harun Ar-Rasyid mengatakan, wah, ini akal-akalan si Abu Nawas ini. Dan saya tahu dia ini tidak mau atau menolak perintah saya. Awas ini, akan saya hukum dia. Begitu saudara. Dan apa hukumannya yang akan diberikan kepada Abu Nawas? Tunggu cerita ini di episode yang kedua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.